sadis juga. Sekarang mulai mereka Benyamin udah ngomong, saya akan lakukan apa saja untuk membela orang-orang Kristen yang tertindas. Udah resmi lu dia ngomong di depan para evangelikal Amerika loh. Jadi jangan coba-coba orang Kristen sekarang dipersekusi. Ya, ada saya pemerintah satu negara, kalau pemerintahannya ini di bawah ajaran Islam, itu selalu pengajarannya itu brutal, ya, orangnya sadis, ya, kan, pendidikan berdarah binatang, bunuh orang kayak bunuh ayam. Ya. Kalau dalam pemikiran mereka, pemikiran iblis. Jadi sekarang orang bisa lihat ya, apa yang sedang terjadi, apa yang mereka lakukan terhadap rakyatnya sendiri. Gara-gara nggak pakai kerudung, ada rambutnya kelihatan dibunuh sih di masa Ami. Saking brutalnya begitu. Itu terjadi bukan di Iran doang, di semua negara Islam. Saya kan pernah katakan, saya punya pengalaman sendiri waktu saya ajak anak saya kita jalan-jalan ke Abu Dhabi, ke masjid terbesar itu, masjid apa namanya itu, Mary the Mother of Jesus masjid. Itu saya kan waktu itu masih muda kecil, kan rambutnya itu pakai poni, dia sudah pakai kerudung, kita semua kan pakai kerudung, kelihatan poni, langsung itu polisi datang, katanya itu poninya nggak boleh kelihatan. Nah itu padahal urusan rambut, urusan kerudung, itu aja mereka begitu. Jadi negara kalau di bawah Islam ini gimana mau maju? Pemikirannya cetek, ya kan? Orangnya sadis, pemerintahannya brutal, ya terserah. Masa Indonesia ini matanya nggak bisa melek? Makanya Bapak SK tadi bilang, orang-orang yang macam HTI, FPI, si Felix Xiao, si Abid Rizik, ini kan mau menuntut Indonesia ke arah sana, ya kan? Dengan alat agama diperalat untuk brainwashing people, kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan kejadian di Iran ini yang sebentar lagi selesai, Indonesia matanya bisa melek. Kita ini kok nggak kemana-mana, kita ini berjalan di tempat, udah 7 presiden Islam Indonesia, 70 tahun merdeka katanya, tapi masih nggak kemana-mana. Nah, terus kemarin saya baca berita, si Prabowo mengadakan kunjungan ke IKN, saya katanya ada masjid agung dibangun di IKN. Emang Indonesia ini negara Islam atau negara Republik? Kenapa masih istana negara harus ada masjidnya? Apakah masjid itu represent penduduk atau malah mewakili seluruh rakyat Indonesia? Kan enggak. Kenapa harus bikin masjid agung di IKN yang baru? Ini begini, jadi balik lagi ke ajaran ini, ajaran setan kalau saya bilang sih. Negara nggak maju, makanya lihat aja lah semua negara yang di bawah Islam susah majunya. Ini ada kelihatan Pak Polere ini mau masuk. Polere mana? Satria Piningit silakan. Mana Satria Piningit? Thank you. Yo. Ya Pastor, itu sekarang malah saya lihat ya, Israel itu dikasih tugas untuk mengatasi Afrika loh. Ya, jadi
belah dua, Amerika ya Middle East, tapi Israel kan Middle East juga. Sekarang mulai mereka dia udah Benyamin udah ngomong, saya akan lakukan apa saja untuk membela orang-orang Kristen yang tertindas. Udah resmi lu dia ngomong di depan para evangelikal Amerika loh. Jadi jangan coba-coba orang Kristen sekarang dipersekusi. Oh, Benjamin udah ngomong. Jadi kayaknya saya bangga juga ya. Ada kesadaran dari pihak Yerusalem ya terhadap orang-orang Kristen. Karena biar bagaimana itu kan Judaism Kristen itu harus dilindungi ya kan. Saudara sepupu. Karena Tapi dia kalau merasa terbantu, Pak. Kemarin iya lupa waktu di serangan itu demo-demo besar di internasional itu justru yang mengkonter itu orang-orang Kristen di seluruh dunia. Iya Pak, betul Pak. Nah, gereja-gereja di Amerika, partai-partai Republik, sehingga Israel ini merasa tersupport sekali, ya. Kalau Iya, enggak dia Pak. bisa juga secara diplomasi, ya. Dan Iya, Amerika, begitu. Jadi ya sebagai balasan dia untuk membalas jasa itu, ya dia di dalam statementnya yang menyatakan itulah, ya. Betul Pak. Sebagai rasa Dan- terima kasih supaya ya juga gereja nggak segan-segan mensupport Israel. Segan. Kita Cuman bukan Indonesia aja support Pak. orang yang otoriter ya, kita mensupport Iya. kebenaran ya, karena kita Kebenaran. melihat Israel ini yang memang diserang, dibunuh rakyat sipilnya, ya kan. Kalau Islam Iya, Pak. membela yang teroris ya kita membela yang dijolimi lah, begitu ya, yang menuntut keadilan ya kan. Betul Pak. Kayak Maduro Pak, Maduro itu Katolik Pak. Tapi ya otaknya udah Maduro tuh Katolik banget, tapi otaknya Ya, kenapa karena bisa dia begitu? untuk kepentingan dia merasa Iya Pak. kepentingan dia ya, sehingga ya bekerja sama dengan komunis dan Islam Sosialis itu segala ya Pak ya. gitu. Tapi ya memang wajar lah kalau dia dijemput, soalnya kasihannya Pak Toba bilang Amerika udah habis duitnya untuk eksplorasi Oh, iya. minyak di Venezuela, tiba-tiba disita kan. Wah, itu kurang ajar Iya. banget. Ini bagus, semenjak kepemimpinan Trump ini Amerika mesti membereskan masalah-masalah kepentingan geopolitik dia ya di Timur Betul. Tengah, dengan Iran dan proksi-proksinya, dengan Venezuela yang mengganggu domestik, mengimpor banyak mafia-mafia penjual pengedar obat drugs Draft, iya ke Pak. Amerika. Nah, para kriminal-kriminal, belum lagi Hizbullah yang sudah difasilitasi oleh si Khamenei ini untuk bergerilya di sana, memasukkan Ya, tapi- para teroris dan para kriminal-kriminal di sana. Ya. Tapi bisa ya Pak ASK, orang mereka itu kayak memang benar-benar iblis ya. Otaknya tuh, Iya. aduh, Ya, mereka benar-benar membangun jaringan seperti itu untuk melawan Iya, ya, Amerika. Dia kalau face to face nggak berani, habis dia. Iya. Kayak sekarang mau perang dalam hitungan 3 hari aja, 72 jam saja udah habis. Kalau Nah, Pak SK, saya pikir kalau Amerika nggak usah ngirim infanteri lah ya Pak ya, rugi ya Pak, banyak nggak dijebak. perlu. Nggak Sekarang perlu dengan teknologi drone ya, itu, Pak. drone. Ya, sekarang Iya. nih kayak di Iran itu Iya. yang dilakukan oleh Trump itu, dia pakai teknik jamming aja, ya. Oh Jadi, iya. melakukan gangguan Oh, gitu ya. frekuensi sekarang, dia seperti kayak ini jamming itu, gangguan frekuensi itu kayak kita lagi dengar konser musik itu kan berisik Iya. sekali tuh, suaranya gede banget, ya kan? Itu suara kita lagi dekat dengan teman aja nggak bisa kedengaran suaranya tuh, ya kan? Mau ngomong aja nggak kedengaran karena musiknya terlalu kencang sekali, apalagi kalau yang konser musik heavy metal begitu. Nah, Iya, jadi Pak. ini yang dia lakukan sekarang, sehingga Iya. pesawat khusus Amerika itu ya lewat satelit militernya dia memancarkan sinyal-sinyal yang sampah dengan kekuatan yang sangat besar, frekuensi GPS-nya itu mungkin ribuan megahertz begitu, sehingga sistem navigasi di Teheran itu menjadi buta. termasuk Rusak ya Pak ya, China. jadi Ya. nggak monitor ya Pak.
Ya, kayak Israel juga begitu. Waktu dia Iya. nyerang itu, supaya rudal-rudal IRGC itu yang butuh sinyal satelit itu untuk membidik sasaran, untuk mengunci target, jadi apa? Jadi terganggu. Sehingga Terganggu, bisa-bisa kalaupun dia mau pencet tombol rudalnya, bisa-bisa rudalnya itu nyasar jatuh ke wilayah dia sendiri atau ke wilayah cadangan. Iya benar. Kayaknya benar Begitu. ya. Nah, ini yang dimainkan Trump. Nah, Betul, begitu Pak. juga sama kayak waktu virus Stuxnet itu. Jadi itu Iya, kan Pak. dulu diperkirakan tahun 2000 berapa tuh 10 itu buatan Amerika Israel ya untuk menghancurkan fasilitas nuklir yang di Natanz itu di Iran. Nah, itu cara kerjanya juga begitu, bukan menyerang layar komputernya, tetapi dia otak penggerak mesin pabriknya waktu itu kan sentral pugalnya uraniumnya Iran. Nah, supaya itu apa baling-balingnya itu muternya jadi kencang sampai kencang akhirnya nggak terkendali meledak sendiri dengan sendirinya berkeping-keping. Jadi nggak usah diserang rusak sendiri begitu. Nah, ini yang dimainkan dengan teknologi Amerika Israel. Nah, sekarang juga sama kayak begitu dengan diserang GPS pakai frekuensi sehingga perintah-perintah dari atasan jenderal-jenderal IRGC ke bawahan itu jadi miscommunication, jadi stuck begitu, sehingga itu yang membuat mereka jadi serba apa namanya serba bingung begitu di lapangan. Gimana nih perintahnya? Mati kutu lah ya, Pak. Hah? Iya, makanya saya bilang orang-orang Islam ini otaknya kan nggak ngerti. Aduh, mereka mau perang kayak apapun nggak bisa. Iya, jauh nggak bisa. lah. Udah mau sistem apa? Kemampuan Jauh ya, teknologinya Pak. jauh. Jadi sekarang RGC Iya. ini komunikasinya boleh dibilang agak lumpuh. Ya, jadi Ntar pakai lato-lato lagi, Pak. jammingnya si Amerika ini sehingga nggak terkoordinasi dengan baik, dengan bagus Iya. begitu. Sehingga pergerakan rakyat ini sekarang begitu cepat masuk begitu. Ya, kita Betul, berhitung harapin segera nih bisa habis. Ya, Iya. begitu. Saya izin mau kerja Tapi lagi, kalau Pak. mau perang pun, sekalipun mau perang ya 72 jam juga habis itu si Iran sama si siapa namanya? Sama si pasukannya si Trump. Amerika ya. Iya. Iya. Pak, mohon izin saya mau kerja ya, Pak ya. Oke, Pak. Oke, Iya. Pak Satria Piningit. Oke nih, siapa mau kasih penutup? Lanjut, kasih penutup. Pak SK kasih penutup atau Pak Teddy? 5 menit ya. Pak Teddy lalu Pak SK ya. Pak Teddy dulu lah. Pak Teddy 5 menit ya. Lalu Pak SK 5 menit.